Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dalam arsitektur enterprise di mata kuliah arsitektur sistem informasi. Untuk pembahasan awalnya, arsitektur sistem informasi atau bisa disebut arsitektur teknologi informasi, arsitektur informasi, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Seni menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu sistem yang kompleks. Nah, terus arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru yang biasa disebut blueprint untuk arahan di masa mendatang. Nah, tujuan dari arsitektur ini adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi. Jadi, oleh karena itu, arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukungnya. Nah, jadi arsitektur sistem informasi ini pada enterprise dapat bekerja dengan baik apabila memenuhi komponen-komponen atau elemen yang saya jelaskan berikut ini. Yang pertama ada goal and objective, yaitu tujuan dan sasarannya. Nah, jadi sedikit ulasan saya akan menjelaskan. Ada yang menyebutkan maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan atau biasa disebut goal, dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran atau objektif. Nah, si goals ini biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Untuk sistem informasi atau sistem-sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objektif lebih tepat. Jadi tergantung dari ruang lingkup dari mana memandang sistem tersebut. Nah, terus seringkali tujuan goal dan sasaran objektif digunakan bergantian dan tidak dibedakan. Nah, yang kedua ada strategi. Jadi untuk secara umumnya itu ada 3 strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan. Ada cost leadership, differentiation, and focus and other strategy innovation, ada alliance, growth and quality. Sebenarnya banyak, cuman yang lebih umumnya tuh di cost leadership, differentiation, dan strategi innovation. Cuman di sini saya akan menjabarkannya lebih dari 3. Jadi yang pertama itu ada cost leadership strategi. Jadi strateginya itu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai biaya terendah dalam industri dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kedua ada differentiation strategi. Jadi di sini menjelaskan sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lain, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. Yang ketiga ada fokus strategi. Jadi sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi. Jadi di sini tuh lebih ditekankannya
ke dalam produk dan jasa. Terus ada innovation strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Jadi sebenarnya hampir sama-sama saja dengan fokus strategi. Cuma di sini lebih tampil berbeda daripada perusahaan lain. Difokuskannya di produk, tapi dari segi inovasinya berbeda dari orang lain atau dari perusahaan lain. Terus ada alliance strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menciptakan hubungan menguntungkan baik dengan pemasok, perusahaan lain, bahkan dengan para pesaing. Jadi di sini strateginya lebih ditekankan kepada friendly-nya atau dari pemasok, dari perusahaan lain, bahkan dari pesaing untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dari segi ekonomi, dari segi kerjasama atau apapun itu. Terus ada growth strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Jadi di sini maksudnya tuh strategi ini menekankan growth naik di pasar. Jadi pasti lebih ditekankannya tuh dari segi penjualan, dari segi kualitas barang. Apabila barang laku banyak, mungkin dari growth perusahaan tersebut akan naik di pasaran. Terus ada quality strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Jadi di sini udah jelas banget kalau yang lebih ditekankan di strategi ini dari segi kualitas, dari kualitas produknya, dari kualitas SDM-nya, atau dari kualitas jasanya juga. Terus komponen yang ketiga itu ada frameworks atau kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan memberikan gambaran area-area utama pengetahuan sistem informasi bisnis yang dibutuhkan oleh praktisi bisnis. Sebagai seorang manajer atau seorang praktisi bisnis, tidak harus menyerap semua pengetahuan ini. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah apa yang perlu diketahui agar manajer dapat membantu mengelola hardware, software, data, dan sumber daya. Jaringan bisnis dapat digunakan demi keberhasilan strategis perusahaan. Jadi di sini mungkin dari tiap divisi ini harus mengerti praktisi bisnisnya masing-masing gitu. Dan mungkin yang lebih ditekankan pun juga dari segi manajer pun bisa membantu dari segi hardware-nya, software-nya, datanya, dan sumber dayanya juga demi keberhasilan strategis perusahaan itu. Yang keempat ada building principles yang bisa disebut prinsip panduan. Prinsip panduan dibuat sesuai dengan tujuan, sasaran, dan visi yang akan dituju. Ditambah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip panduan yang mengarah ke inisiatif orang, melihat apa yang perlu diperlakukan dan melakukannya karena itu perlu dilakukan. Karena orang organisasi kompeten mereka dapat melihat apa yang perlu diperlukan dan memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan dan penilaian untuk melakukannya. Jadi sebenarnya saling keterkaitan di komponen yang ketiga sama komponen yang keempat ini. Yang ketiga itu lebih ditekankan untuk skill prakteknya, cuman kalau yang di empat ini lebih ditekankan di soft skillnya. Jadi ditekankannya dari segi materinya harus lebih mengerti. Jadi seenggaknya kita pas mau mempraktisi sebuah produk atau sebuah barang, kita udah mempunyai informasinya terlebih dahulu agar meminimalisir
kesalahan. Terus yang kelima ada enterprise architecture. Arsitektur perusahaan adalah praktik pendokumentasian elemen-elemen strategi bisnis, bisnis case, model bisnis, serta teknologi, kebijakan dan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Arsitektur perusahaan juga merujuk pada cara perusahaan di organisasi, beroperasi, dan merespon perubahan-perubahan dalam pasar. Jadi si arsitektur perusahaan ini adalah cikal bakal terbentuknya suatu perusahaan. Jadi ada strategi bisnisnya, ada bisnis case-nya, ada model bisnisnya, serta teknologi. Di setiap perusahaan itu sangat penting bila adanya arsitektur di setiap elemen-elemennya itu. Jadi kalau ada arsitektur itu terkesan untuk cara kerjanya pun lebih terorganisir, beroperasinya juga lebih lancar gitu. Jadi contoh misalkan dari segi strategi bisnisnya untuk menembus pasar bagaimana, bisnis case-nya bagaimana, model bisnisnya bagaimana, dan SDM-nya tuh cara mengorganisasikan SDM yang bekerja di perusahaan itu seperti apa juga tuh untuk perubahan-perubahan dalam pasar tersebut. Yang keenam ada methods atau teknik. Methods adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Jadi maksud dari metode ini adalah cara atau taktik bagaimana mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya bukan hanya mencapai tujuan tertentu saja, bisa untuk memecahkan masalah juga, yang dengan melakukan mungkin seperti melaksanakan prosedur, memecahkan masalah, atau mengumpulkan suatu masalah dan kita meresolve masalah tersebut secara bersama-sama, seperti itu. Yang ketujuh ada standar. Nah, yang terpenting dalam arsitektur enterprise ini adalah dapat menggunakan standar internasional yang diakui untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau SMM. SMM ini menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktivitas rutin perusahaan untuk terciptanya konsistensi mencapai kepuasan pelanggan. Jadi di komponen standar ini ada standar internasional yang diakui oleh sistem manajemen mutu. Jadi sebenarnya dalam perusahaan tersebut, dalam perusahaan sangat penting bila adanya standar internasional. Tujuannya yaitu untuk mengakui adanya aktivitas rutin perusahaan tersebut dan istilahnya menciptakan perusahaan yang sehat, istilahnya gitu, untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, untuk penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk yang pertama meningkatkan citra perusahaan, yang kedua meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi kegiatan, dan yang keempat memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Jadi ada plan, do, check, act. Jadi yang pertama tuh kita membuat rencananya seperti apa, dan yang keduanya kita akan melakukannya sesuai dengan rencana tersebut. Yang ketiga kita mengecek apakah rencana tersebut dan yang kita lakukan untuk memecahkan masalah itu tepat
atau benar, dan yang terakhir itu kita langsung mengeksekusi tindakan perbaikan tersebut. Nah, jadi maksud dari penerapan ISO di suatu perusahaan itu sama seperti tujuan adanya standar di perusahaan tersebut, standar internasional. Jadi keuntungannya bisa meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, dan memperbaiki manajemen organisasi. Nah, yang terakhir ada tools. Jadi pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti BPMN, IDEF, dan UML biasa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Jadi sebenarnya tools ini hanya sebagai alat pendukung saja untuk melakukan pemodelan dalam suatu bisnis case. Nah, yang biasa digunakan itu seperti BPMN, IDEF, dan UML. Terima kasih telah menyimak isi presentasi saya. Saya mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya karena saya masih belajar juga. Jadi thank you for all, dan tetap sehat untuk semuanya. Saya Iksanul Faisal dengan NPM 1741808. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.